Nama Daya. Perkenalkan, kami dari kelompok Hutan Hujan Tropis ini mempresentasikan karya kami. Saya Andika. Saya Mariana. Albert. Nah, yang pertama adalah definisi dari hutan hujan tropis yang akan dibacakan oleh Mariana. Nah, apa sih hutan hujan tropis? Hutan hujan tropis adalah hutan alam yang berada pada iklim tropis, yaitu terletak antara 230-27 LU dan 230-27 lintang selatan. Hutan tropis terdiri dari dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Seperti yang kita tahu, hutan hujan tropis itu mempunyai banyak jenis hewan dan tumbuhan. Yang paling banyak dari semua hutan bioma-bioma lain. Dikarenakan kelembapannya dan curah hujannya yang tinggi. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kondisi iklimnya. Di hutan hujan tropis sama sekali tidak ada musim kemarau karena setiap bulannya rata-rata ada 60 mm kubik hujannya. Nah, selain itu di hutan hujan tropis itu kalau ngomong suhunya nggak terlalu panas, tapi juga nggak terlalu dingin. Jadi kayak sejuk gitu, kayak di pegunungan, di hutan-hutan pada biasanya. Hujan tropis di mana aja di pulau-pulaunya? Hujan tropis tuh seperti yang kita ketahui, makasih Andres, ada di Borneo, Kalimantan dan juga Malaysia. beberapa Malaysia. Terus ada Madagaskar, di bawahnya Australia, Republik Dominika Kongo yang ada di bagian benua Afrika, dan juga ada Brasil. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vincent. Jadi hutan hujan tropis memiliki beberapa ciri-ciri utama, yaitu memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki suhu yang hangat, kelembapan yang tinggi, biodiversitas tinggi, dan juga tanah yang subur. Nah, biodiversitas tinggi di sini tuh maksudnya kayak keanekaragaman flora dan faunanya tuh banyak ya. Jadi ya bisa dilihat di sini juga tuh kita ada banyak gambar soal apa tuh flora dan faunanya juga. Sudah bilang contoh-contoh ada jenis hewan dan jenis hewannya itu, contoh itu seperti gambar ini orangutan, tarsius, taranta, beruang tarantula, ada beruang oh iya, jadi beruang madu, dan juga ada macan dalam juga ada macan dalam, dan tapir dan gajah. Itu contoh-contoh jenis hewannya. Ini juga kita taruh hewan-hewannya itu di pulau-pulau yang dimana mereka tinggal. Jenis tumbuhannya itu seperti tumbuhan rotan, bambu, pohon kelapa, dan bunga hujan. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kerusakan yang terjadi pada hutan tropis ini. Kerusakan itu ada dua sebab ya, pasti ada dari manusia dan alam. Tapi paling seringnya karena manusia. Pertama adanya illegal logging. Nah, illegal logging yang seperti yang kita tahu itu adalah penebangan hutan secara liar dan secara ilegal ya. Jadi biasanya untuk kalau nggak bahan baku atau yang untuk pembukaan lahan itu biasanya untuk kayak kotaan, pemukiman, industri dan lain-lain. Nah, terus yang kedua ada pembakaran hutan yang ini akibatnya ini kerusakan yang paling parah ya, soalnya selain merusak hutannya ini juga dapat memperburuk kualitas udara. Biasanya tuh mereka pembakaran hutannya ya antara sengaja atau tidak sengaja, seperti yang kita tahu waktu itu ada sempat kasus yang di Bromo itu yang karena foto pre-wedding jadi hutannya tuh terbakar. Nah itu sangat merugikan sekali ya. Terus ada perambahan hutan, transmigrasi, dan pemukiman penduduk. Nah, tiga dari penyebab ini tuh kurang lebih sama ya tujuannya untuk pembukaan lahan. Nah, untuk transmigrasi sendiri kenapa masuk? Karena yang seperti kita tahu kan transmigrasi merupakan solusi untuk pemerataan penduduk dari penduduk yang dari wilayah yang ramai ke jalan penduduk. Tapi itu sendiri kita butuh adanya pembukaan lahan untuk pemukiman para penduduk yang transmigrasi ke wilayah tersebut. Nah, ya, terus yang kedua ada kerusakan akibat alam. Pertama ada juga kebakaran hutan, tapi di sini ya karena kemarau biasanya karena sangat panas sekali. Akibatnya kayu-kayu di sana terbakar dan mulai meluas lah. Lalu ada tanah longsor, biasanya kan hutan-hutan gitu kan gede-gede, longsor, tanah longsor juga bisa harus mengakibatkan kerusakan parah. Lalu ada angin kencang
Nah, angin kencang di sini ya seperti kita tahu kan, biasanya kalau ada angin kencang pasti ada hutan-hutan roboh. Bukan hutan, maksudnya pohon-pohon yang roboh. Nah, dari situ kita juga bisa simpulkan bahwa angin kencang dapat merusak beberapa pohon yang ada di hutan. Lalu yang ini yang terakhir tuh jarang tapi ya bisa saja terjadi, yaitu adanya naiknya permukaan air dan tsunami. Jika kalau terjadi tsunami yang kita tahu kan adalah gelombang yang tinggi yang dihasilkan air ya, dan itu berenergi kuat. Nah, kalau misalkan itu sampai kena hutan itu bisa rusak. Dapat ditambahkan kalau misalnya kebakaran hutan itu terjadi karena beberapa daun-daun dan juga ranting-ranting yang kering pada masa itu, dan angin kencang lebih berdampak pada pohon-pohon yang sudah tua atau kurang. Aduh. Ini kata bicaranya kita panggil. Boleh, baca. Keindahan hutan tidak hanya pada pemandangannya saja, tetapi juga pada keajaiban yang tersembunyi di dalamnya. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ya kita. Tadi kan kalian sama kerusakannya di bagian itu ada pencerahan ya? Iya. Iya. Nah kan kira-kira sekarang ini kan lagi mau pembangunan ibu kota di Kalimantan. Nah itu cara penanggulannya gimana? Gimana kalian bisa tetap bangun kota di sana yang keren, semua itu tapi tanpa terlalu banyak ada pencerahan? Jadi ada solusinya pencerahan. Kita tahu kan Kalimantan kan. Ya, pertanyaannya akan kita tampung deh. Ada yang ingin tanya lagi? Pak. Tadi ada ngomong kayak Kalimantan juga ada sudah menentukan, terus kan setelah Jakarta mau kan kota ke Kalimantan. Misalkan kita hancurkan, nggak hancur. Misalkan kita mau orang mau tetap di sana, terus gimana cara kita hancurkan pohon di sana, kita tetap bisa di sana. Bisa sama. Sama ya kurang lebih. Nama soalnya. Tapi nggak apa. Ada lagi? Kita aja. Siapa? Bapak? Masya mau tanya. Bapak mau tanya? Ini tanggapan aja kali ya. Ya. Nggak mau. Sebenarnya udah cakep dari kalian juga yang sekarang Alfama itu udah banget ya, itu ada apa ya, pulau-pulau gitu ya, itu lucu. Cuma untuk ada budak sama nama Kurang itu ada. mungkin bisa ditambah kertas lagi, jadi warnanya kontras gitu, ya kan? Itu aja sih, tapi overall udah oke kok. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa mau tanya? Jadi dadah? Oke. Oh ya, dari kita. Oh, Menurut kalian apakah pemerintah sudah menangani masalah-masalah seperti kebakaran hutan yang disengaja dan semua permasalahan hutan hujan tropis itu dengan tepat?
karena pertanyaan kalian berdua agak sama, jadi kita akan jawabnya sama-sama ya. Nah, apa tuh? Ya kan yang seperti kita tahu kan IKN kita kan sekarang Kalimantan. Nantinya ya Kalimantan kan juga memiliki hutan yang luas. Nah itu pastinya pemerintah juga akan belajar dari kesalahan bahwa mereka akan juga dengan bijak alih fungsi lainnya. Jadi kayak mereka juga menyisakan beberapa hutan ini menjadi hutan lindung. Jadi di sana hutan lindung itu atau konservasi itu bisa menjadi kayak pepohonan, habitat tanaman hutan, binatang-binatang lain dan sebagainya. Jadi pokoknya kalau misalkan ya soal alih fungsi lahan di IKN itu mungkin mereka akan membuat sebuah konservasi atau hutan lindung yang aman lah. Jadi bisa jadi paru-paru kota juga nanti. Apa itu? Kalau yang di dari pertanyaan itu Ya, pada banyak jadi sebenarnya pemerintah tuh sudah ada beberapa program-program untuk menjaga hal-hal seperti itu, seperti contohnya yang kemarin yang Bromo itu kan cepat ditanggulangi. Jadi pemerintah udah, karena dari dulu tuh udah banyak kebakaran, jadi mereka belajar dari kesalahan mereka itu, jadi mereka udah siap-siap. Karena kemarin juga yang Bromo itu mereka cepet gitu ya padamnya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sekian, terima kasih. Nama saya Indonesia.